Pelaksanaan Pilkada 2024 yang tadi banyak disoroti teman-teman, memang ini kita juga barunya karena serentak. Serentaknya 508 kota kabupaten dan 37 provinsi yang dijadwalkan akan berlangsung 27 November dan sekarang kita sudah masuk kampanye Pilkada. Ini produk dari keputusan politik ruangan ini juga, karena keserentakan ini merupakan langkah yang strategis yang waktu itu argumentasinya adalah untuk efisiensi dan bagaimana partisipasi pemilih ini bisa serentak dan pergantian kekuasaan di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten itu bisa serentak sehingga tidak mengganggu proses keinginan kita untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, yaitu kesejahteraan itu sendiri. Maka saya juga mulai mengingat kenapa sih dulu jadi pilkada secara langsung, kok enggak ke DPRD saja sih? Kok enggak ke kabupaten kota DPRD-nya yang langsung memilih? Kok harus dikembalikan kayak pilpres, rakyat yang harus memilih? Argumentasinya bahwa kesejahteraan rakyat ini harus didukung tidak hanya stakeholder pemerintah, tapi juga kolaborasi, sinergi antara rakyat dengan berbagai instrumen-instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan. Maka partisipasi rakyat ini yang kemungkinan besar pada saat terpilihnya kepala daerah, dukungan partisipasi akan berlanjut di dalam mensukseskan kinerja dari kepala daerah. Inilah yang sebenarnya dari hajatannya partai politik di DPRD menjadi hajatan rakyat. Rakyat berpesta untuk memilih pemimpinnya sehingga legitimasi, kapabilitas dan integritas dari kepala daerahnya itu lebih dijamin karena rakyat menggunakan hak pilihnya. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita jaga untuk semakin pilkada ke pilkada itu muncul tokoh-tokoh lokal, ya kan? Bahkan partai kami atau partai PDI Perjuangan menyiapkan betul untuk pilkada itu sampai lahirnya ya Pak Jokowi, ya. Lahirnya Azwar Anas, lahirnya Bu Risma, lahirnya tokoh-tokoh dari partai-partai lain juga muncul orang-orang yang memang mempunyai kompetensi, integritas dan kapabilitas sebagai kepala daerah. Nah, disitulah saya kira Kemendagri punya hajatan untuk melakukan pengawasan dan bagaimana penegakan aturan untuk mencegah praktek-praktek yang menjadi stakeholder di bawahnya, sehingga praktek-praktek ini yang dianggap melanggar ketentuan daripada undang-undang yang semuanya sudah diatur di dalam Dirjen atau Direktorat masing-masing ini tetap harus menjaga pelaksanaan nanti. Legitimasi pemimpin daerah itu akan muncul dengan sistem yang tidak dirusak. Ini yang saya kira teman-teman tadi persoalkan, bahwa tatanan demokrasi yang semakin dianggap sekarang ini indeks demokrasinya menurun atau melemah, itu memang tidak bisa lepas hal-hal yang terkait domainnya kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini bisa kemanapun, ya, dan mudah melakukan intervensi. Itu memang fakta yang tidak bisa dihindari, ya. Bagaimana kekuasaan eksekutif yang demikian besar itu kita seimbangkan dengan yudikatif dan eksekutif yang ada di sini dan legislatif yang ada di sini untuk menyeimbangkan, ya. Bagaimana yudikatif dan legislatif itu menyeimbangkan supaya tidak terjadi abuse of power sampai di dalam pelaksanaan pilkada. Nah, salah satu permasalahan yang ke depan soal demokrasi inilah bagaimana kekuasaan eksekutif, presiden sebagai kepala negara dengan kekuasaan yang demikian besar itu bisa menggeser demokrasi ke arah lain. Tapi saya percaya pidato Pak Prabowo sejak dilantik dan sampai hari ini kita cermati, sudah 3 kali saya baca, Pak. Di ulang tahun Pan dia mengatakan bagaimana komitmen Pak Prabowo sebagai presiden akan menggunakan kekuasaan itu justru untuk menjaga demokrasi ini tetap berlangsung dengan netralitas ASN. Pak Prabowo juga menyampaikan komitmennya bagaimana himbauan untuk TNI dan Polri itu netral. Inilah harapan-harapan
yang memberikan suasana ke depan ini menjadi suasana yang kita harapkan pilkada akan berlangsung, karena dari 508 kabupaten kota dengan 37 provinsi ini, yang dari PDI Perjuangan saja nomor 1 kita bekerja sama dengan Demokrat, itu 170 kepala kabupaten kota. Kemudian nomor 2 kita dengan PKB, itu 167. Kemudian dengan Gerindra kita 165. Kemudian kita dengan P3 166, dengan PAN 155, dengan Nasdem 156, dengan Hanura 120, dengan Golkar 152, juga dengan PKS 147. Jadi kerjasama partai politik mengusung kepala daerah ini tidak bisa linear. Di setiap daerah itu hanya 2-3 partai. Terjadi cross cutting afiliasi partai politik di dalam mengusung. Inilah yang saya kira menjadi menarik, bahwa tidak akan terjadi konflik-konflik yang sifatnya manifest kalau itu menjadi hajatan rakyat murni. Serahkan rakyat untuk berpesta pora memilih kepala daerahnya. Ya, bagaimana pemilu ini pasti akan damai. Menjadi tidak damai kalau ada tidak netralitasan dan ketidakadilan dari aparat, baik aparat ASN, aparat penegak hukum. Ini akibatnya. Dan saya percaya Pak Prabowo, tentunya Pak Tito dan jajarannya tentu akan menjaga marwah presiden ini dalam pelaksanaan pilkada. Kalau sampai apa yang disampaikan Pak Prabowo tidak kita jaga, pasti tadi rohaniwan, budayawan, intelektual, luar dan dalam ini akan menyoroti betul kehebatan demokrasi Pancasila ini. Ternyata pluralisme ini menjadi satu kebinekaan, menjadi satu alat pemersatu kita, dengan tadi setiap partai politik itu melakukan berbagai kerjasama untuk mengusung. Nah, inilah yang menjadi komitmen bahwa kepala negara mempunyai kemampuan untuk melakukan intervensi yang sangat luar biasa terhadap lembaga-lembaga yang memang itu bisa dipakai untuk kepentingan diri maupun kepentingan kelompok. Dan saya percaya kelompok yang mana? Wong saya kerjasama dengan Gerindra untuk mengusung. Saya melihat kalau kelompok partai politik relatif ini menyebar. Ya. Nah, inilah yang kita harapkan kepala negara termasuk jajaran pemerintahan tidak akan mengabaikan norma-norma yang mana hanya dengan keinginan untuk bisa menahan diri itulah, dengan kekuasaan yang dimiliki pihak eksekutif inilah demokrasi bisa berjalan. Tapi kalau mau ditabrak, udahlah, semua bisa. Maka disinilah kita rapat supaya terjadi check and balancing, dan kami percaya bagaimana menjaga independensi ASN yang terutama di bawah Pak Mendagri ini, marwah dari pemerintahan saat ini akan tetap terjaga di dalam menjaga demokrasi dan kekuasaan yang seimbang antara eksekutif dan legislatif, juga yudikatif. Inilah yang nantinya tatanan demokrasi atau pilkada serentak saat ini menjadi akan semakin baik atau semakin lemah. Maka dalam rapat hari ini Pak Tito selaku Mendagri, kami tentu sangat berharap komitmen dari Pak Tito selaku Mendagri, yang juga merupakan komitmen dari Pak Presiden Prabowo yang sudah disampaikan berbagai forum untuk independensi atau komitmen netralitas ASN, juga bagaimana imbauan kewibawaan untuk menjaga TNI dan Polri ini dalam posisi yang netral. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.